Hai, gue Adit. Gua Krisna. Kami adalah orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang riset dan industri selama 17 tahun. Kata siapa bro? Kata kuku kakak kaki, kuku kaki kakek. Alah, susah banget dah podcastnya bro, asli. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Kata Kuku Kaki Kakekku Podcast. Podcast yang walaupun namanya susah, tapi mencoba menjelaskan hal terkini dengan mudah dan menyenangkan. Bersama gua Krisna dan sobat gua nih di The Professional. Yo. Adi. Gua tambahin dulu bro, biar lu ada gelar dikit. Sama-sama profesional juga. Kan lo lebih kayak industri lah. Iya. Oke. Hari ini gue nemu bahan yang gue rasa justru cocok banget sama lo nih. Kenapa? Untuk kita bahas berdua. Coba. Yaitu adalah mengenai berbohong dalam CV, bro. Wah. Ini banyak nih, teman-teman kita nih. Kayaknya zaman kita tuh zaman orang pindah-pindah kerja tuh bukan sesuatu yang tabu. Betul. Setuju. Kalau lu ngobrol sama orang tua kita, aduh kamu tuh jangan jadi kutu loncat deh gitu kan, atau atau apa gitu kan. Iya, betul. Kayak kalau itu setia gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang itu justru itu dari bokap gue sendiri ya. Dia bilang waktu zaman dia apply kerja, kutu loncat tuh nilainya jelek. Kayak kesannya nggak setia. Ya. Tapi sekarang dia kan sekarang udah pensiun ya. Waktu zaman kita apply kerja, dia kan salah satu yang juga nerimain orang kerjaan kan. Oke. Dia bilang sekarang tuh berubah ya katanya. Sekarang tuh punya kerjaan di berbagai bidang itu dianggap punya banyak pengalaman. Setuju. Paradigmanya udah berubah bro zaman sekarang. Iya. Dan gua rasa di masa depan akan lebih-lebih lagi seperti itu. Mungkin. Dimana CV itu jadi real expensive real estate katanya. The most expensive real estate. Oke. That's cool. Jadi lu harus precise, bener, to the point. Tapi lu boleh bohong nggak sih bro? Sebetulnya. Wah, ini yang menarik ya. Iya. Karena bohongnya itu segimana sih? Tuh. Ya. Kayak contohnya lu bilang lu jago bahasa Inggris, beneran jago nggak gitu kan? Nah, itu melebih-lebihkan kan. Yoi, jadi seberapa berbohong itu, kalau berbohong banget ya nggak bagus. Tapi kalau melebih-lebihkan tuh boleh nggak sih gitu kan? Nah ini adalah ini menarik sekali untuk kita bahas sekarang. Betul. Dan terlebih menarik karena gue punya contoh bro. Ada contoh apa nih? Coba cerita. Untungnya bukan dari Indonesia nih, ini dari negeri seberang nih. Wah, negeri Paman Sam nih. Dari US. Okay. Jadi rame banget di berita baru-baru ini ada House of Representative Senator. House of Representative itu apa ya? DPR kali ya di Indonesia ya. Iya kan perwakilan gitu kan. Betul. Dari New York District 3. Jadi ini dipilih langsung oleh rakyat. Namanya tuh George Santos. Senator George Santos. Umurnya 34 tahun. Dan kenapa dia jadi rame di media? Karena dia itu selama kampanye ternyata CV-nya berbohong semua bro. Hah? Buset, anggota DPR tuh. Yoi, maksudnya berbohong yang gue bilang tadi, lu bilang lu lancar berbahasa Mandarin, taunya nggak lancar, itu kemana? Ya, nihau bisa lah gitu kan, maksudnya ya mungkin self claim. Ternyata dia tuh berbohongnya lebih parah. Ini gue bacain nih bro, kebohongan dia bro. Dan kebohongannya tuh gue bagi jadi 3. Yang pertama itu kebohongan yang benign atau delusional. Jadi mungkin antara dia berbohong atau dia mengharapkan ini betul sampai dia merasa ini tuh realitas gitu ya. Itu yang pertama, karena dia berkampanye di New York ya. New York banyak dari keturunan Yahudi gitu kan. Jadi dia mau mencoba mengambil suara dari situ. Dia bilang kakeknya itu adalah Holocaust survivor. Wow. That's claim. Ya, jadi buat teman-teman yang nggak tahu Holocaust, jadi waktu Perang Dunia Kedua dari pihak Jerman itu mereka memburu orang keturunan Yahudi. Betul. Karena dianggap quote-unquote unpure katanya. Dan dia adalah jadi mereka itu ditangkap, dimasukkan penjara gitu ya, dan beberapa tuh pokoknya ini genocide lah. Pembunuhan massal gitu ya. Nah, dia tuh bilang kakeknya itu tuh dulu tinggal di Poland, kan waktu itu Polandia diinvasi oleh Jerman ya. Betul. Dia tinggal di Poland, karena dia menghindari Holocaust itu mereka kabur ke Brazil. Dan tinggal di Brazil. Oke. Nah, setelah
cek, ternyata kakeknya ini orang atau pokoknya kakek dan neneknya itu ternyata dari awal tinggal dan lahir di Brazil. Nggak ada hubungannya sama sekali. Emang keturunan Poland tapi tinggal dan lahir di Brazil. Brazil. Oke. Ya. Dan yang kedua itu dia bilang ibunya itu adalah 9/11 survivor. Lagi-lagi kalau teman-teman nggak tahu 9/11 itu waktu World Trade Center itu ditabrak oleh pesawat yang di-hijack. Betul. Ya, itu adalah tragedi luar biasa yang merubah semua. Pokoknya sejak 9/11 bandara tuh jadi ketat. Ya. Zaman dulu tuh lebih rileks ya bro ya katanya ya. Walaupun ya itu waktu kita kecil banget sih ya. Iya, kayaknya udah lupa juga gitu kan. Katanya itu zaman dulu tuh bahkan sampai nggak ada detektor untuk senjata apa itu nggak ada. Oke. Orang masuk pesawat masuk aja. Iya, iya. Lebih kayak kereta gitu. Nah sejak 9/11 nih semua jadi super ketat. Dan dia bilang jadi ibunya itu adalah dulu ada di sana, kerja di sana di World Trade Center. Oke. Dan waktu ditabrak pesawat itu dia berhasil survive, namun akhirnya meninggal. I see. Tapi setelah diusut ternyata ibunya ini meninggalnya tuh 15 tahun Setelah World 9/11. Trade Center. Ya, Oke. setelah 9/11. Waktu 9/11 terjadi ibunya ada di mana itu nggak bisa diketahui. Oke. Tapi ibunya tuh kerjanya sebagai perawat dan tukang masak, nurse and a cook. Waduh, Jadi hampir jauh nggak ya. ada hubungannya sama World Trade Center. Ya, jadi itu disebutnya kebohongan. Kenapa gue masukin ini benign atau delusional? Ya itu kan orang tua kita ya. Ya, Jadi betul. maksudnya CV ya boleh aja sih lu ngomong-ngomong gitu, tapi di CV itu kan gak ada di CV. Di CV kan lu nggak tulis kan ibu lu gini, bapak lu gini gitu kan. Nah yang kedua itu adalah kebohongan diri sendiri. Nah ini yang CV nih. Oke. Jadi dia nulis di CV-nya dia tuh ada lulusan Baruch College karena dia kan di New York. Dia kampanye untuk jadi senator New York. Baruch College itu adalah college lumayan ternama di New York. I see. Terus dia tuh punya MBA dari NYU, New York Wah. University. University. Ya, Oke. itu banyak lah orang-orang terkenal yang dapat yang ngambil MBA di sana. Dan setelah dari NYU itu, dia itu kerja di Goldman Sachs sama Citigroup. Wah. Oke. Ya, semua orang udah tahu lah ya. Wall Street, Betul. Wall Street. Iya. Wall Street guy gitu kan. Yoi. Ternyata setelah kepilih itu diketahui bahwa ada kemungkinan dia memang masuk baru college tapi dia nggak lulus. Oke. Terus dia nggak pernah masuk NYU. Dan ternyata tuh dia pernah kerja di perusahaan yang punya dealing sama Goldman Sachs sama Citibank. Jadi dia tuh nggak pernah, tidak langsung, dan itu juga cuma sebentar katanya. Jadi dia nggak pernah kerja untuk Citibank, dia nggak pernah kerja untuk Goldman Sachs. Jadi bohong. Ini kebohongan yang diri sendiri. Oke. Dan yang ketiga itu adalah kebohongan yang kriminal. Oh, waduh. Karena kalau lo mau jadi senator ya di Indonesia juga kalau misalnya mau jadi DPR MPR pasti kan harus ada dong tidak sedang terlibat dalam apa disebutnya Active investigation. ya investigasi kriminal apapun gitu kan. Ya, betul. Ternyata dia tuh pernah memalsukan cek di Brazil. Memang bukan di Amerika. Oke. Jadi waktu dia jalan-jalan ke Brazil dia tuh ternyata dia pernah ketangkap memalsukan cek. Jadi cek yang asli tanda tangannya ditandatangan sendiri gitu. Kacau. Terus ketahuan ditangkap polisi gitu. Terus Mantap. dia kabur balik ke Amerika, pulang ke Amerika. Dan kasusnya itu ditutup karena pemerintah Brazil atau otoritas keamanan Brazil tidak mengetahui dia ada di mana. Oke. Dan karena dia kepilih di US, dia muncul di TV, sekarang sama Brazil dibuka lagi. Baru sana Nah, jadi ini dibuka dia lagi. nih orangnya nih. Iya. Nah, ini nih orangnya nih. Terus yang kedua itu adalah ada investigasi dari US-nya sendiri, dari IRS, dari apa maksudnya instansi kayak OJK gitu kali ya. Betul. Ya, Ya, memang. kayak tipikal OJK karena sebelum dia running for House of Representative, sebelum dia berkampanye, keuangan yang dia daftarkan itu cuma sekitar $50.000 kekayaan dia, pemasukan dia per tahun. Oke. Emang untuk Indonesia kelihatannya kayak lumayan besar ya, cuma untuk di US itu pas-pasan banget kan $50.000. I see. Begitu dia mulai kampanye, tiba-tiba kekayaan dia atau penghasilan dia tuh setahunnya berubah jadi $2 juta per tahun. Kok naik drastis? Iya, begitu dia kepilih, dia daftarkan ada $11 juta. Oh, jauh banget.
Iya. Terus waktu dia disuruh melaporkan tentang, jadi waktu kampanye kan semua dana kampanye harus lu laporkan kan. Betul, betul, Itu betul. dia melaporkan bahwa dia menggunakan uang sendiri sejumlah 700.000 US dollar. Berapa tuh kalau dirupiahin bro? 700.000. Kali 15.000 bro sekarang. 10,5 M bro. Nggak kecil tuh uang. Dia bilang dia pakai uang sendiri sebanyak 10,5 miliar rupiah gitu ya. Ya Mati. kalau dari awal uang dia ada 11 juta dolar, oke, orang-orang mungkin oh iya dia memang kepilih gitu kan. Emang di Betul. Indonesia pun juga kan mahal kan? Tapi Betul. berapa 15 M atau berapa gitu. Ya, Indonesia juga mahal. mahal. Tapi maksudnya dia bilang itu dari uang dia sendiri yang nggak tahu dari mana. Jadi tidak dilaporkan di pajak sebelumnya bahwa dia memang punya loh uang segitu. Jadi dia sekarang lagi diinvestigasi setelah kepilih. Pastinya. Untungnya buat dia karena pemilihannya pemilihan langsung oleh Oke. rakyat, Oke. dia tidak bisa diturunkan. Dia Oke. harus resign sendiri. Oke. Dan sekarang dari konstituennya udah banyak push untuk dia resign karena orang udah nggak ada yang percaya dong. Maksudnya masa lu mau percaya sih udah kayak gitu? Ya pastinya lah. Ketahuan bohong semua gitu kan. Pastinya. Kacau banget kan. Tapi Anggota dia DPR nggak mau gitu ya. resign. Karena memang nggak ada mekanisme untuk menurunkan gitu. Oh, Bah- oh gitu ya. Bahkan dari political partinya pun juga udah maksa dia untuk resign. Tapi dianya nggak mau. Nggak bisa resign juga kan gitu. Nggak bisa resign. Kecuali dia kriminal ya. Kalau kriminal dia bisa masuk penjara. Tapi kalau untuk resign atau mundurkan diri, itu harus dari dia sendiri. Karena pemilu kan. Oke. Pemilihan langsung. Oke. Oke. Jadi menurut lo gimana kalau udah kayak gini? Wah itu berat ya. Sebagai anggota DPR kalau lu ngebohong apalagi di CV lu itu sesuatu yang berat. Tapi ya, balik lagi nih. Ngomong-ngomong soal berbohong di CV, gue juga baru ada pengalaman nih bro. Oh ya, apa tuh bro? Kebetulan ini baru kejadian di bulan ini juga. Politik atau profesional nih? Profesional di kantor. Oh, jadi Kebetulan di bukan kantor. politik lah ya? Betul. Bukan kampanye. Betul. Jadi kebetulan di kantor gue nih belum lama ada lowongan kerja. Nah, kemudian gue salah satu bagian dari tim yang proses seleksi, gitu, yang melakukan proses seleksi. Nah, singkat cerita, lamaran dibuka, CV mulai berdatangan, gue lah yang ngumpulin CV-nya. Nih. Saat gue bikin shortlist untuk CV-CV itu, gue ngerasa ada yang janggal. Sama sama 2 orang kandidat. Lowongannya untuk fresh graduate gitu atau yang udah pengalaman punya? Kebetulan kita nyarinya untuk yang sangat pengalaman, bro. Jadi memang untuk yang ngisi yang levelnya atas ya? manajerial. Gitu. Oh, manajerial. Oke. Levelnya sudah manajerial, kita cari yang sangat pengalaman, gitu kan. Semua CV berkumpul, gue bikin shortlist, terus gue agak curiga sama 2 orang kandidat. Kita sebut aja si A sama si B lah. Gitu. Kita sebut aja si A sama si B. Jadi si A ini orangnya lebih tua, gitu kan. Si B ini lebih muda. Si B ini umurnya nggak jauh dari kita lah, bro. Nah, yang bikin gue curiga adalah si A sama si B ini menduduki jabatan yang sama, di perusahaan yang sama, dengan waktu yang hampir bersamaan. CV-nya? CV-nya. Jadi pengalaman mereka nih, di pengalaman terakhir mereka, itu mereka jadi manajer di sebuah perusahaan yang sama, gitu kan, di waktu yang hampir bersamaan. Manajer untuk bidang yang sama, maksudnya kayak grup Betul. departemen yang sama. Departemen yang sama. Oh, Mereka oke. manajer departemen yang sama, di perusahaan yang sama, di waktu yang hampir bersamaan. Cuma si A duluan beberapa bulan. Yang lebih tua ini duluan beberapa bulan Yang si dibanding A yang ini muda. yang lebih tua, lebih duluan beberapa bulan dibandingkan si B. Gitu kan. Di situ gue ada curiga. Tapi sayangnya
CV-nya mereka ini memang shortlist gitu. Memang shortlist. Shortlist tuh Jadi maksudnya shortlisted yang mau maju ke di round selanjutnya. round selanjutnya. Kita round selanjutnya adalah interview user. Jadi memang dua-duanya ini quote unquote pantas untuk menjabati inilah. Punya pengalaman yang cukup untuk lowongan yang lu buka. Betul. Dari apa yang mereka sampaikan di CV mereka kita pikir mempunyai pengalaman yang cukup nih, pantas untuk kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Gitu. Ya, karena mereka pantas dan memang bos gue juga tertarik, jadi kita panggil lah untuk interview. Kita panggil di keduanya untuk interview. Dua-duanya. Betul. Nah, si bos gue bilang, tapi gini deh, panggil dulu yang tua, kata dia. Gitu. Panggil dulu yang tua, Dit. Oh, gitu ya? Iya, panggil dulu yang tua. Karena gue mau nanya sesuatu, kata bos gue gitu. Oh, siap. Ini sudut pandang interviewer yang melihat ini gitu ya. Betul. Oke. Lanjut. Nah, terus oke. Gue email mereka, gitu kan. Gue atur jadwal. Si A, kita interview duluan. Si B, kita interview setelah si A. Persis setelah si A. Oh iya. Betul, persis setelah si A. Sengaja nih, udah diatur interviewnya ya? Online. Iya, interviewnya tapi online. Iya. Interviewnya Sekarang tapi online semua sih. Ya, Oke, lanjut. Si A masuk ke ruang interview online, gitu kan. Ketemu kita, interview berjalan. Terus di akhir interview, bos gue senang dengan orangnya. Di akhir interview, bos gue nanya sesuatu. Bapak A, saya mau tanya. Bapak kenal dengan orang yang namanya B? Oh, oke. Langsung ditembak. Gitu. Bapak kenal dengan namanya si B? Oh, kenal Pak. Gitu. Beliau itu siapa ya Pak? Oh, beliau itu anak buah saya. Oh, dia ngomong gitu. Si yang lebih tua ya ngomong gitu. Si yang lebih tua nih. Si yang lebih tua di akhir interview ditanya sama bos gue, kenal nggak sama si B? Dia bilang kenal. Siapa? Anak buahnya. Oh, siapa itu? Asisten manajer Bapak kah? Oh, enggak kok. Dia ini supervisor saya. Jadi di bawah beliau ada asisten manajer, baru di bawahnya ada supervisor ya si B itu. Oh, jadi 2 level di bawah nih. Ini menurut si A nih ya? Menurut si A. Oke. 2 level di bawah dia. Betul. Jadi, oke, menarik nih gitu. Oh, si A ini nanya gitu. Emang kenapa Pak? Bapak kenal? Oh, enggak, kebetulan aja kenal. Gitu. Oh iya. Gitu. Pura-pura ya. Pura-pura. Terus habis itu singkat cerita, udah kita selesaikan interview bersama si A. Nah, setelah si A keluar dari ruangan meeting, datanglah si B masuk. Join si B. Iya. Karena online mereka nggak papasan lah. Nggak papasan. Iya. Meskipun si B nunggu nih di waiting room. Kelihatan. Kan? Cuman, udah kita selesai si A leave, si B masuk. Kita minta si B untuk menceritakan dirinya, gitu kan. Betul. Benar dugaan kami. Si B menceritakan dirinya sebagai departemen manager. Oh gitu. Jadi stick ke CV. Ke CV-nya. Kita masih belum tahu nih siapa yang bohong ya. Kita masih belum tahu nih siapa yang bohong gitu. Tapi dia bilang, saya departemen manager, kata dia gitu. Oke, gitu kan. Oke. Karena dia ngomong departemen manager, langsung lah ditanya sama bos gue. Ditanya tektokan, gitu kan. Di akhir, sebelum ditutup, bos gue nanya gini. Bapak B, saya mau tanya. Bapak B kenal sama Bapak A? Mukanya kaget, bro. Oh iya? Asli pucat. Langsung diem. Iya Pak, kenal. Gitu kan. Bapak A ini siapanya Bapak B? Gitu kan. Dia ngomongnya, beliau itu dulu atasan saya. Dulu apa sekarang? Langsung ditanya gitu, dulu atau sekarang? Si B itu
masih berkelit juga. Dulu Pak, gitu. Jadi beliau sudah resign, katanya gitu. Beliau sudah resign. Oh gitu. Soalnya, gitu kan. Bosku langsung ngomong, soalnya Bapak A ini barusan aja Oh, jadi ngobrol sama saya, tapi langsung gitu dibuka kan. kartu gitu ya? Langsung, karena ya memang bos gue orangnya belak-belakan Ya, ya. ya, ya. Bos gue orangnya belak-belakan dan dia nggak suka pembohong. Ya, Gitu. I see. Langsung, Bapak A ini barusan ngobrol sama saya. Gitu. Tapi dia nggak bilang Bapak A, Bapak A ini juga apply untuk kerjaan yang sama. Nggak, dia nggak bilang gitu lah ya. ya, Itu ya, itu memang rahasia sih. Emang ada rahasia. Gitu. Bapak rahasia. A barusan ngobrol sama saya dan saya tanya dia di mana, dia bilang lagi ada di kantor. Oh. Gimana nih Pak? Gitu. Jadi yang manajer Bapak ini, Bapak B atau Bapak A? Barulah dia ngaku. Oh. Iya Pak, mohon maaf Pak. Jadi sebetulnya Saya ya. sebenarnya. Artinya tapi kalau misalnya kita bilang kalau misalnya nggak kebetulan dua-duanya apply itu bisa lolos ya itu ya. Bisa. Kalau kebetulan cuma salah satu di antara mereka yang apply, misalnya si B doang Si B gitu doang ya. atau kalau si A doang ya mungkin fair. Tapi kalau yang muda Fine. doang gitu ya, itu bisa lolos ya. Menarik juga ya. Nah, itu menarik. Itu pengalaman pertama gue ya, menemukan yang seperti itu. Udah seperti itu ya udah bisa diasumsikan bahwa yang muda itu yang tadi berbohong nggak mungkin di-hire lah. Udah Itu jelas. udah jelas tidak mungkin di-hire. Nah kalau gitu sekarang balik lagi nih. Jadi oke, kita fair aja lah. Nggak mungkin CV itu 100% betul. Ada yang dilebih-lebihkan. Pasti. Tapi apa sih dilebih-lebihkan yang boleh, apa yang nggak boleh menurut lu? Gini, kalau gue menyebutnya ada yang namanya self-declare. Oke, kayak yang lu bilang tadi, lu fasih bahasa Inggris. Gue fasih dari skala 0 sampai 10, lu kasih nilai berapa diri lu? Ya. Gue kasih nilai gue 9. Itu self-declare. Ya. Biasanya kadang-kadang ada tuh ya. Seberapa fasih lu nge-rate diri lu sendiri 1 sampai 5 gitu. Betul. Dan itu biasanya subjektif, bro. Itu biasanya subjektif. Gitu. 9 lu dan 9 gue mungkin berbeda. Iya. 9 orang 9 ekonomi dengan 9 orang engineering mungkin berbeda juga. Betul. Iya. Betul. Karena istilah dan lain sebagainya. Itu self-declare. Self-declare itu nggak masalah. Dalam artian, lu fasih pakai aplikasi sesuatu nggak? Fasih, gitu kan? Terus lu di-hire misalnya, pada kenyataannya nanti begitu kerja, ternyata lu nggak fasih-fasih banget. Iya. Oke. Gitu kan, lu nggak fasih-fasih banget. Ya paling bos lu akan ngomong, katanya fasih, gitu kan? Katanya bisa, paling ya dibully, gitu kan? Tapi lu udah di-hire. Tapi lu udah di-hire kan gitu. Ya. Cuman balik lagi self-declare menurut gua nggak masalah. Yang jadi masalah ketika lu mengklaim posisi atau ya posisi atau jabatan dan pengalaman orang lain. Lu nggak ngambil sebenarnya. Jadi misalnya di contoh ini, gue balik lagi ke contoh lu sendiri ya. Kan dia bilang dia manajer. Ada nggak sih pengalaman yang beda? Misalnya dia sebetulnya supervisor, tapi dia ngakunya manajer. Ada nggak sih pengalaman yang bedain antara supervisor dan manajer? Yang dari pihak interviewer dia bisa tahu bohong atau enggak? Kalau dalam kasus lowongan di tempat gue nih, jadi gue bisa tahu dari cara dia untuk membuat program kerja, bro. Oh, sih. Seorang supervisor akan lebih menjalankan atau mengawasi. Oke. Seorang manajer akan membuat, gitu kan? Membagi, gitu kan? Dan melakukan cek ulang atau recheck terhadap orang yang mengawasi. Gitu ya? Gitu. Bahasanya akan beda. Gitu.
pandangannya akan lebih helikopter view, gitu kan? Pandangannya akan lebih helikopter view, akan lebih luas, dan akan bisa melihat 2-3 langkah ke depan. Sementara seorang supervisor biasanya akan melihat 1 langkah ke depan. Oke. Karena dia akan lebih kan. Gitu ya. Gitu. Tapi di satu sisi, kalau si orang yang lebih muda ini nulisnya supervisor, kira-kira masuk shortlist lo nggak? Pastinya enggak. Nggak ya? Pastinya enggak. Karena yang kita cari kan level manajerial. Dan Si. manajerialnya itu senior manager, sehingga orang itu minimal sudah punya pengalaman 1 tingkat di bawah, yang mana manajer. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk itu. I Betul. see. Karena memang ini salah satu kendala yang gue lihat dari CV ya. Kalau di Betul. ini terus terang nih ya, ini mungkin nggak applied ke semua bidang. Tapi kalau di akademia gitu harus terus menerus apply kerjaan. Sebelum lu Yes. jadi profesor lah intinya, itu lu kerjaan lu belum safe. Jadi gua kan harus terus-terusan apply kan. Dan sekarang ini gue Betul. mulai melihat bahwa mulai banyak orang mintanya tuh di level atas, bro. Lowongan-lowongan tuh. Oke. Lowongan-lowongan antara entry level banget atau lowongan atas Oke. banget. Jadi yang di tengah ini numpuk orang. Jadi lowongan tuh kecil banget. Jadi gue bisa ngerti sih kenapa yang muda tuh kemudian bilang, oh ya saya manajer gitu ya. Karena dia ingin, karena dia nggak bisa masuk ke tengah lagi gitu. Betul. Karena emang nggak ada lowongan untuk di tengah. Semua orang maunya yang di atas sama di bawah gitu. Di bawah tuh maksudnya entry level. Makanya tadi gue nanya karena artinya bukan entry level ya. Iya. Dan salah satu yang gue rasa emang yang di CV yang nggak boleh bohong itu adalah pertama yang easily verifiable. Contohnya Betul. lu lulusan mana itu gampang banget Gampang. dicek. Kalaupun Betul. dia nggak mau nanya universitasnya, coba dong minta diplomanya gitu kan, selesai kan. Kalau lu Ya. nggak punya ya udahan gitu kan. Itu nggak mungkin lu bisa. Ya. Jangan bohong lah bagian situ. Ya. Jangan bohong. Ya. Nah di Ya, pengalaman kayak lu bilang, terutama untuk yang atas-atas itu biasa networknya tuh orang udah di mana-mana. Jadi kalau Ya. lu berbohong, ada besar kemungkinannya lu bakal ketahuan. Ya. Bahkan sebelum interview lu bakal ketahuan gitu kan. Dalam hal ini ya kebetulan dua-duanya apply untuk yang sama gitu. Itu sih nggak hoki banget kayaknya. Dan itu bisa set up bad precedents juga kan. Misalnya nih ya, Betul. gue nggak tahu lah, maksudnya nggak usah dibilang juga. Tapi gue nggak tahu kasus yang lu siapa yang akhirnya di hire. Tapi kalau misalnya si A tuh ke hire, terus begitu dia di dalam yang baru, oh dia denger, oh ternyata si B tuh, oh itu kenapa lu nanya gue dulu? Itu kan nanti jadi rekan kan waktu lu udah masuk kan. Betul. Jadi bisa aja dong dia tahu. Nah, Ya. oh kalau tergantung gimana dia keluar dari perusahaan sebelumnya, tapi dia pasti punya koneksi dengan perusahaan sebelumnya. Nah, Ya, di perusahaan sebelumnya mungkin karena si A ini keluar, si tua ini keluar, yang mudanya naik level nih satu, tek gitu kan. Karena kan kosong atasnya kan. Tapi gara-gara Betul. bad precedence itu si perusahaan jadi punya bad mark ke yang si B. Ada Betul. Bisa jadi. maksudnya di ini nggak tahu asli, ini nggak asli atau enggak ya, tapi bisa terjadi seperti itu. Jadi untuk yang kayak gitu dan nah ini satu lagi nih bro yang gue menarik mungkin dari segi profesional ya. Lu ngasih tahu nggak sih ke bos lu kalau misalnya lu apply ke kerjaan tempat lain? Lu pernah ada pengalaman nggak? Jadi gini, kebetulan bro di kehidupan profesional gue sampai sekarang baik gue kepada anak buah gue dan begitu pula bos gue kepada gue dari dulu itu selalu menekankan lu kalau mau apply ke tempat lain ngomong sama gue. Oh, ini satu di bawahnya Gitu. atau atasan banget? Satu di bawah. Oh, satu di bawah. Maksudnya satu di atas, satu di atas. Satu di atas. Pun ketika gue yang posisinya di atas, gitu kan, anak buah gue selalu bilang, lo kalau mau ngelamar di tempat lain, jangan pernah tutup-tutupin sama gue. Bahkan nih di tahun lalu itu ada anak buah gue yang interview tepat di depan muka gue. Oh iya. Oh, jadi lu kayak atasan suportif lah ya. Ya, bahkan di 2 tahun lalu gue berhasil lagi. Maksudnya
gue menawarkan sebuah lowongan kepada anak buah gue, dan ternyata dia berhasil, gitu kan. Oke. Dia berhasil tembus. Kenapa lu mau Itu nyingkirin sih anak menurut buah lu gue nih ceritanya? bukan, justru gue suka gitu. Oh, Karena oke. posisinya naik. Iya. Posisinya naik, gitu kan. Dia yang dulunya cuman officer saja, gitu kan, bisa naik jadi supervisor. Oh, iya. Gitu. Di tempat Menurut lu gue sih agak prestasi susah ya. buat gue. Misalnya lu mau promosiin dia jadi supervisor, tapi kalau lowongannya nggak kebuka gitu ya. Iya, selama ada gua di situ kan, anak buah gua nggak mungkin naik Iya, dong, kecuali kan lu gitu. naik juga gitu kan. Iya kan. Gitu ya. Ya, Karena kalau di gitu. akademia hampir 100% lu harus didukung sama current supervisor lu. Harus. Karena di apa ya, kan pasti ditanya reference letter itu udah normal lah, semua kerjaan pasti ditanya. Tapi Betul. reference letter dari supervisor sekarang itu nilainya di atas 50% dibanding yang lain. Jadi jauh lebih berguna. Oke. Kalau lu nggak Oke. masukin nama supervisor lu yang sekarang di list reference lu, pasti ditanya, ada apa? Pasti ditanya. Karena itu udah set up bad apa ya? Presiden. Ya, bad precedence juga kan. Ini pasti ada konflik atau apa. Dan kalau di akademia kan begitu lu masuk, lu jadi pimpinan, bukan jadi pimpinan gimana ya? Kalau di perusahaan kan ada hierarki kan. Tapi kalau di akademik kan hierarkinya lebih nggak jelas. Ada, tapi lebih nggak jelas. Di administrasi lu ada hierarki, ada dekan, wakil dekan gitu-gitu kan. Tapi di kelompok keahlian lu itu kan lu paling atas gitu. Lu yang paling ahli di situ. Jadi lebih kolega. I see. Jadi kalau misalnya lu ada problem sama supervisor lu, artinya wah nanti lu bisa ada problem juga sama kolega lu gitu kan. Jadi mereka ngasih nilai reference dari atas lu itu lumayan tinggi lah, lumayan gede lah. Asik. Iya. Oke. Dan gue merasa kalau di industri, kalau lu bilang-bilang nanti orang itu malah, lu nggak takut gak sih kayak atasan lu merasa malah artinya anak ini mau pindah nih gitu kan. Betul. Daripada dia resign, gue berhentiin gitu. Ada Kebetulan, ketakutan gitu gak juga kan ya? Kalau ketakutan jujur nih bro, gue sebagai atasan, ketika gue menemukan anak buah gue bagus gitu ya di kerjaan, gue selalu galau. Kenapa? Karena selalu ada dua kemungkinan. Iya. Kemungkinan yang pertama, dia akan tinggal dan akan ngebantu gue, gitu kan. Yang kedua, dan yang paling besar kemungkinan, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang, gitu kan, adalah dia akan pergi. Cari posisi yang lebih tinggi atau bayaran lebih tinggi. Cari posisi yang lebih tinggi, betul. Itu nggak munafik ya, semua orang kan kerja untuk cari duit kan gitu ya. Betul. Nah, makanya gue belajar ini dari atasan gue yang pertama. Bos gue yang pertama bilang ke gue bahwa dari sejak gue ngelihat lu pertama kali, dari sejak lu kerja sama gue pertama kali, gue tahu lu akan pergi suatu saat nanti. Perusahaan yang sebelumnya lah ya? Sebelumnya, jauh sebelumnya. Pertama kali gue kerja. Makanya bos gue bilang, dari situ dia bilang gini, intinya gini, kalau lu mau apply di tempat lain, jangan pernah tutup-tutupin dari gue. Nah, dari situ, itulah yang gue pakai sampai sekarang. Ketika gue udah punya anak buah sendiri, itu yang gue pakai ke anak buah gue. Iya. Jadi ini ya, mungkin tergantung bosnya masing-masing, teman-teman. Betul, balik lagi. Tapi lebih bagus kalau atasannya tahu gitu ya. Apalagi atasan yang kooperatif gitu kan. Kayak lu bilang, lu bisa bantuin, bahkan lu bantu nyari kerjaan kan sebetulnya. Ini ada lowongan nih gitu kan. Karena gini bro, gue sebagai atasan, gue juga kepikiran dengan kerjaan gue ya. Yeah. Kalau gue tiba-tiba, surprise, Pak, saya mau resign. Yeah. Sementara orang ini megang proyek gitu, megang project sesuatu. Waduh bro, nyari penggantinya, wah setengah mati. Yeah. Udah ngerasain. Lebih baik, gue udah siap-siap dulu, gue udah ancang-ancang nih dari lama. Iya. Dan kalau misalnya lu suka sama orang ini, terus tiba-tiba dia kayak gitu, lu bisa tiba-tiba jadi sebel kan? Terus waktu ditanya, lu sebel waktu mereka butuh reference letter itu kayaknya nggak bagus banget. Nggak.
nggak bagus lah kalau Itu ya. itu. Makanya Jadi mungkin ini buat kalau teman-teman juga mereka nih. minta, udah. Kalau di akademia Ya. memang itu normal, pindah tuh normal. Jadi kayaknya untuk kita itu bukan problem yang besar ya. Oke. Nah, dari Ya. misalnya dari supervisor gue juga udah tahu kalau gue bisa cabut kapan aja, gue bisa pergi kapan aja. Terutama masa-masa ada lowongan ya. Oh, ada masanya. Ada dong. Ada Ya kan Oke. anak masuk kuliah ada masanya kan. Ya Betul. pada waktu itulah mereka berharap semua orang mulai, ya artinya 1 tahun sebelum itulah kira-kira mulai ada bukaan lowongan-lowongan. I see. Oke. Iya. Oke. Dan itu tiap negara beda-beda tuh. Jadi harus tahu juga. Harus ini ya, pasang radar Iya. di mana-mana ya. Tiap negara kan mulai sekolahnya tuh beda-beda. Betul. Gitu. Ya, tapi ini sih yang mungkin gue bisa Lagi ke kasih tema ke nih. teman-teman. Ya, balik lagi yang mungkin bisa gue tambahkan ke teman-teman semua nih yang mendengarkan. Buat orang yang sedang membuat CV, kalau dari gue ya, Ya. buat semua orang yang sedang membuat CV, yang cari kerjaan atau mau pindah kerjaan, yang pertama be honest lah, jadi jujur lah, Ya. jujur. Karena lebih enak menceritakan sesuatu yang sesungguhnya terjadi, gitu kan. Bumbuin dikit nggak masalah, gitu kan. Bumbuin dikit nggak masalah, tapi lebih enak menceritakan sesuatu yang terjadi daripada lu harus mengarang cerita. Kenapa? Karena begitu lu mengarang cerita di awal, lu harus mengarang cerita terus sampai akhir. Iya. Betul. Dari awal sampai akhirnya, dari orang pasti akan nanya sampai di akhirnya. Terus akhirnya gimana? Iya ya. Gitu. Betul. Kalau Itu yang pertama. kalau lu harus lying on the spot makin kelihatan kali ya. Betul. Dan itu susah. Percayalah sama gue bahwa lying on the spot itu susah. Apalagi ketika lu berbohong di atas bohong, di atas bohong, di atas bohong, bohongception Yeah. gitu kan. Nah, itu susah. Apalagi yang interview banyak, orang bisa nge-track masing-masing. Betul. Dan asal lu tahu ya, kalau di yang pengalaman gue ya, kalau interview di dunia industri gitu, itu kadang-kadang interviewer itu kejam, bro. Apalagi kalau banyakan. Mereka bisa saling interupsi sehingga lu bingung sendiri menjawab. Ketika itu bukan kejadian yang sesungguhnya, lost pasti lu. Iya ya. You're gonna lose it. Bisa dites-tes gitu ya. Oh tadi bilangnya gini, masa sih saya bilang gitu kan. Nah, gitu. Itu buat lo yang lagi cari-cari kerjaan, lagi bikin CV kayak gitu-gitu. Lebih baik seperti itu. Untuk kalian para interviewer, para atasan-atasan, para bos-bos, ya saran gue be open-minded lah. Be open-minded, terbuka, lebih terbuka, dalam artian apa? Kayak yang di awal kita omongin, bro. Yang dari awal kita omongin. Kalau sekarang ini zamannya mungkin beda dengan zaman yang sebelumnya. Ya. Butuh loncat itu jelek, presidennya jelek. Loncat Gitu itu kan. sekarang anggaplah itu sebagai pengalaman tambahan lah. Betul. Jadi gue juga ingin berpesan nih bro sama yang lu nih. Kalau buka lowongan tolong ya jangan yang atas terus dong, yang tengah-tengah nih buat orang mid level juga dibuka dong. Betul. Pusing juga ternyata memang. Oh, menarik ya bro ya. Jadi ya intinya untuk ngerangkum lebih baik jangan berbohong di CV gitu ya. Karena pertama itu mudah sekali untuk diketahui. Kalau diketahui sekarang lu nggak dapat kerjaannya, kalau diketahuinya nanti lu bisa kena penalti gitulah. Tapi kalau bumbu-bumbu boleh lah. Kalau bumbu-bumbu Boleh lah. Bumbu-bumbu bilang yang subjektif, lu bisa bahasa Inggris, lu bilang, oh bahasa Inggris saya bagus kok, tapi along the way lu bisa sambil belajar juga kan. Itu nggak masalah untuk menuhin kriteria lah intinya. Ya. Tapi lu juga harus di kapasitas yang bisa memenuhi itu. Jangan berbohong untuk sesuatu yang lu nggak bisa memenuhi. Ya, menuhin. Setuju. Gitu ya. Oke deh, gitu aja ya teman-teman. Untuk hari ini, terima kasih banyak udah mendengarkan. And see you in the next episode. Bye-bye. Yo, bye-bye. This podcast is part of Thousand Layer Production.